Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan sukacita. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, melanjutkan khotbah kita, yaitu memenangkan peperangan dalam pikiran kita. Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, saya Pendeta Yosua Gunawan dari GBI Keluarga Allah Blessing Kota Surabaya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Setelah 2 minggu kita belajar mengenai peperangan pikiran. Sebab kita percaya bahwa setiap hari dalam kehidupan kita adalah medan pertempuran. Bukan hanya setiap hari Bapak Ibu dalam Tuhan, tetapi setiap saat. Dan peperangan ini tidak bisa hanya kita menangkan satu kali, tetapi kita harus memenangkan ini setiap hari. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau urapi setiap kami semua, Tuhan. Ingatkan setiap kami di renungan yang singkat ini, Tuhan. Kami dapat mengenal dan kami dapat dimerdekakan di dalam Engkau. Terima kasih, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, tema saya hari ini adalah lensa. Sama-sama katakan lensa. Nah, menurut Bapak Ibu, lensa itu apa? Kemarin saya khotbahkan ini Bapak Ibu ke jemaat saya, mereka mengatakan lensa itu kacamata. Ya, saya pakai kacamata, dikatakan bahwa lensa itu kacamata. Nah, pertanyaannya, mana yang lensa? Apakah bingkainya? Apakah untuk supaya hidung ini tidak sakit? Atau bagaimana? Mereka mengatakan bahwa lensa itu kacanya. Lalu, selain itu apa? Lensa itu apa? Mereka mengatakan, wah, kamera, Pak. Ya, kalau kamera itu ada bodi, ada lensanya. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana sekarang dengan lensa kehidupan? Menurut Bapak Ibu, lensa kehidupan itu apa? Nah, lensa kehidupan ini adalah cara pandang kita yang kita bangun dari kecil sampai hari ini, sehingga itu dinamakan lensa. Nah, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau saya katakan stroberi, apa yang Bapak Ibu keluar dalam pikiran Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti berkata bahwa, oh, stroberi warna merah, lalu asam dan kecil. Ya, warna merah, asam dan kecil. Rupanya Bapak Ibu dalam Tuhan bahwa apakah semua stroberi itu merah, asam dan kecil? Tidak juga. Saya pernah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk pergi ke Jepang. Saya pernah merasakan stroberi warna putih. Ya, saya pernah merasakan stroberi yang besar seperti buah salak gitu ya. Saya pernah merasakan yang namanya stroberi itu manis, tidak ada asamnya sama sekali. Nah, mengapa kita mengatakan bahwa stroberi itu asam, merah, dan kecil? Karena lensa kehidupan kita yang kita bangun dari kecil sampai hari ini kita melihat bahwa bahwa stroberi itu merah, asam, dan kecil. Nah, lalu kalau saya tanya, menurut Bapak Ibu ya, orang tua atau ayah Bapak Ibu atau ibu Bapak Ibu itu seperti apa? Nah, semua akan memiliki pola pikir yang berbeda. Ada yang ayahnya kurus, ada yang papanya kurus, ada yang papanya gendut, ada papanya tinggi, ada papanya yang pendek, ada papanya yang berambut, ada yang rambutnya panjang dan sebagainya. Nah, itulah lensa. Nah, saya percaya ada sebuah analogi, ada sebuah cerita seperti ini Bapak Ibu, bahwa di saat kita lahir ke dalam dunia, kita tidak bisa melihat. Bayi tidak bisa melihat, semuanya akan samar-samar. Ya, tetapi setelah dia bertumbuh 2 bulan, 3 bulan, dia mulai melihat sesuatu yang semu-semu, mulai jelas, mulai belajar bicara. Nah, mulai lensanya terbentuk, lensa kehidupannya terbentuk. Nah, karena itu saya percaya Bapak Ibu bahwa lensa adalah cara pandang kita yang kita bangun dari kecil sampai hari ini. Ya, sama-sama kita belajar, ada 3 poin yang mau saya bagikan. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang. Perhatikan, jemaat Efesus Bapak Ibu dikatakan oleh Rasul Paulus, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu tentang di dalam Tuhan Yesus. Artinya bahwa mereka mengenal Tuhan Yesus. Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Artinya mereka juga share, mereka saling memperhatikan. Jadi jelas dikatakan bahwa jemaat Efesus adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi ayat 16 Rasul Paulus berkata seperti ini, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingatkan kamu dalam doaku. Ya, ayat 17 ini menjadi poin saya pertama. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu yang pertama roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia. Ya, mengenal dia dengan benar. Poin pertama Bapak Ibu yaitu kita harus menggunakan lensa hikmat dan wahyu. Lensa hikmat dan wahyu.
Ya, Rasul Paulus berkata supaya ia memberikan kepadamu, supaya Tuhan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu pengetahuan. Ya, wahyu itu apa? Wahyu itu pernyataan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar teologi, Bapak Ibu, ada hikmat duniawi, ada hikmat rohani. Hikmat duniawi adalah segala sesuatu yang terlihat untuk kepentingan sendiri. Ya, dan itu semuanya dikatakan, wah, orang ini berhikmat, orang ini pintar, orang ini bijaksana. Versi duniawi. Tetapi kalau versi rohani, hikmat rohani adalah memakai pikiran Kristus. Ya, memakai cara pandang atau lensa di dalam kebenaran firman Tuhan. Memprioritaskan Alkitab sebagai fondasi dalam kehidupan kita. Nah, itulah hikmat. Nah, kalau wahyu bagaimana? Wahyu terdiri dari dua. Ada wahyu umum, yang kalau Bapak Ibu belajar teologi, dan wahyu khusus. Wahyu umum itu apa? Alam semesta, udara, oksigen, ya. Hujan diberikan kepada semua orang, bukan hanya untuk orang percaya. Tetapi wahyu khusus itu seperti apa? Seperti firman Alkitab. Yesus datang ke dalam dunia, spiritual revelation itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Tuhan, kita perlu hikmat dan juga kita perlu wahyu supaya kita bisa mengubah lensa kita dalam melihat kehidupan kita. Karena itu Rick Warren berkata, wisdom is seeing life from God perspective. Hikmat adalah melihat kehidupan dari perspektif Tuhan. Nah, wahyu itu seperti ini Bapak Ibu. Di saat engkau berada di tempat yang gelap, engkau nggak bisa melihat apa-apa gitu ya. Tetapi engkau melihat setitik cahaya. Dan di saat engkau melihat setitik cahaya, engkau tahu kemana engkau harus pergi. Itulah wahyu. Ya, itulah sebuah pernyataan. Itu adalah jalan daripada Tuhan. Sehingga engkau bisa dan engkau tahu harus kemana engkau akan pergi. Nah Bapak Ibu Tuhan, jadi yang pertama adalah Bapak Ibu bukan lensa dunia, tetapi kita ganti lensa kita dengan lensa yang rohani dan yang mengandalkan hikmat daripada Tuhan dan juga wahyu daripada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yaitu lensa terang dan penuh pengharapan. Perhatikan Bapak Ibu Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Hal yang unik Bapak Ibu, saya dulu pernah sempat bekerja sebagai fotografi. Hal yang unik Bapak Ibu bahwa lensa yang baik ya dapat menangkap ya sesuatu yang gelap menjadi terang. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau lensa kita, nggak usah bilang lensa yang baik, lensa yang mahal gitu ya, lensa yang mahal. Meskipun Bapak Ibu foto di kegelapan yang cahayanya sangat kurang, tetapi di saat engkau foto track gitu Bapak Ibu ya, maka engkau bisa menangkap gambar itu secara detail dan juga secara terang. Meskipun kondisinya gelap, bahkan hasilnya lebih terang daripada yang ada di luar. Nah, lensa yang kurang baik juga dapat menangkap gelap meskipun keadaan terang. Jadi Bapak Ibu, yang masalah bukan gelap atau terangnya, tetapi lensa kita, cara pandang kita. Sekeliling kita selalu menghantui kita, selalu menyalahkan kita. Tetapi kalau lensa kita benar, kita selalu dapat melihat terang di tengah kegelapan yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu, kita harus mengganti lensa kita dengan lensa firman yang dipenuhi oleh hikmat dan juga roh, sehingga lensa kita itu menjadi terang dan penuh dengan pengharapan. Nah Bapak Ibu, Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, bagaimana supaya lensa kita terang? Tidak ada yang lain. Bapak Ibu harus membaca kebenaran firman Tuhan, harus merenungkan. Ya, daripada Bapak Ibu hanya langsung mengkritik dan sebagainya. Yuk kita renungkan, cross check Bapak Ibu. Ya, cross check. Kenapa? Karena dari kecil sampai hari ini lensa kita adalah lensa dulu. Ya, kita sudah termakan oleh budaya, kita sudah termakan oleh hoax, berita-berita yang negatif. Tapi yuk kita ganti lensa kita menjadi lensa kebenaran firman Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yaitu lensa kuasa Kristus. Efesus 1 ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanmu. Perhatikan, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19 berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa. Hari ini Bapak Ibu, lensa kita, yuk kita ganti dengan cara pandang kuasa Kristus.
Kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan dapat mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Kuasa Tuhan yang membuat kita hari ini ada bersama-sama. Kuasa Tuhan yang menguatkan kita. Kuasa Tuhan yang menyembuhkan kita. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara besar. Ya, lensa kita mengatakan mungkin, dunia mengatakan tidak mungkin, mustahil, engkau bukan siapa-siapa. Tapi lensa kuasa Kristus mengatakan engkau berharga di mataku. Aku sudah mati, aku sudah menebus engkau. Dan aku sudah memberikan engkau menjadi anak-anak yang lebih daripada pemenang. Karena itu Billy Graham juga berkata, the will of God will not take us where the grace of God cannot sustain us. Kehendak Tuhan tidak akan membawa kita ke tempat di mana kasih karunia Tuhan tidak dapat menemani kita. Kalau kita ada hari ini, percayalah, karena kasih karunia Tuhan menompang kehidupan kita. Meskipun kita dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai. Saya berdoa Bapak Ibu, ya, apa yang kita miliki Bapak Ibu, ya, dari dahulu sampai sekarang, engkau hari ini dapat berpikir, engkau hari ini sudah dewasa, engkau hari ini sudah mengenal firman Tuhan. Pakailah lensa firman Tuhan. Lensa firman Tuhan mengandung hikmat dan juga pewahyuan. Tidak hanya itu Bapak Ibu, tapi lensa Tuhan juga mengandung terang. Dan juga karena ada terang, akan selalu ada pengharapan. Dan lensa kita yang kita pakai adalah lensa dengan kuasa Kristus. Berpikirlah seperti apa yang firman Tuhan katakan. Pandanglah apa yang firman Tuhan pandang dalam kehidupan kita. Terakhir Bapak Ibu, saya berikan ilustrasi sederhana. Pada suatu hari ada dua orang teman baik Bapak Ibu. Yang satu kerja di lantai dasar, yang kedua kerja di lantai 40. Pada saat itu yang atas telepon dengan yang bawah, gitu ya. Yang di atas anggap aja si B telepon dengan si A, ya. Si B telepon si A, ayo kita pergi makan. Ya, sekarang kita pergi makan. Kita mau jalan-jalan. Lah si A marah Bapak. Ya, si A marah. Si A bilang gini, kamu mau pergi sekarang? Macet gini. Waduh, kamu kalau pergi sekarang kamu gak akan balik. Dan bla bla. Wah, dia marah-marah, dia ngomel karena dia melihat keluar dari pintunya banyak mobil yang sedang antri yang macet. Tetapi si B berkata, iya memang macet, tetapi macetnya nggak panjang. Karena di depan dia paling 2 meter aja itu ada galian. Ya, setelah itu kamu akan bebas. Tuh, aku lihat semuanya lagi. Apa yang membedakan? Situasinya sama, tetapi cara pandangnya berbeda. Saya berdoa, ya, meskipun keadaan mungkin tidak baik, penyakit sudah mulai banyak, ya, isu-isu mengenai ekonomi sudah mulai menakutkan. Saya percaya kalau cara pandangmu adalah cara pandang yang benar. Saya berdoa bahwa engkau tetap memiliki damai sejahtera dan pengharapan di dalam Kristus. Tuhan, aku berdoa, biarlah setiap apa yang kita dengarkan, apa yang kita renungkan Tuhan mengenai kebenaran firman, Engkau urapi kami semua dan Engkau ubahkan setiap kami. Setiap mereka yang putus asa, Engkau berikan pengharapan yang baru. Setiap mereka yang sakit, Engkau sembuhkan. Setiap mereka yang mengalami kelemahan, Engkau berikan kekuatan. Setiap mereka yang belum mengenal Engkau atau meragukan Engkau, biarlah Engkau berikan pewahyuan yang khusus, spiritual experience kepada mereka, sehingga mereka dapat mengenal dan mengasihi Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.